Shalom saudara, Merry Christmas. Biar suasana Natal ini jangan dilewatkan. Walaupun kita dalam kesederhanaan tidak lepas dari kasih Tuhan kepada kita. Walaupun mungkin kita dalam kesulitan, dalam tempat yang tidak layak, mungkin di rumah sakit ataupun dalam penjara, Tuhan tetap akan datang dalam kehidupan kita. Dan Natal ini adalah berita saudara, dan saya bukan hanya disembuhkan, bukan dilepaskan saja dari penjara, tetapi yang pasti bahwa Tuhan itu mengampuni segala dosa salah kita dan melepaskan kita dari kutuk. Jikalau dosa itu diampuni dan kutuk itu saudara dibebaskan dari kita, yakinlah saudara, sebesar apapun dosa kita, di hadapan Tuhan akan diputihkan. Memang kita di dunia, kita menerima bagian-bagian kita, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap membuka jalan bagi kita. Tuhan tetap menuntun hidup kita. Sebab itu lakukan, jalani yang sakit, yang dalam penjara, yang dalam kesulitan, kesederhanaan, jalani. Pasti Tuhan akan mengangkat kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan, kasih Allah datang kepada setiap kami, yaitu kepada kami orang-orang yang rendah, yang tidak dihargai, yang sakit, yang lemah, tidak punya pengharapan. Kami yang ada di dalam penjara, yang dalam kekurangan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Bahkan mereka yang kaya sekalipun, mereka yang berhasil, Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa setiap kami boleh membuka hati kami untuk berdoa dan mendoakan orang lain juga. Biar Natal ini Tuhan kami saling mendoakan dan kami saling mengampuni. Biar kasih, berkat, damai, sejahtera Natal turun dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa, mereka yang sakit dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, kiranya Tuhan Kau mau sembuhkan, mau pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus. Yang lalu sudah saya katakan Bethlehem itu adalah rumah roti. Artinya Bet itu saudara rumah, roti. Bethlehem, rumah roti. Nah, di sini kita juga belajar firman Allah. Kenapa Tuhan memilih bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem? Karena itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi ratusan tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Bahkan kenapa Bethlehem? Karena itu kota Daud, di mana Daud dilahirkan di sana. Dan Yusuf adalah keturunan Daud, sehingga Tuhan meminjam, saudara meminjam kandungan Maria dan Yusuf sebagai ayahnya. Tetapi itu bukan karena hubungan suami istri, namun dari Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Bethlehem sebagaimana kita melihat, yaitu Naomi meninggalkan Bethlehem karena kelaparan. Tetapi ketika dia menuju ke Moab, akhirnya apa yang terjadi? Di situ mungkin tidak kelaparan, tapi bencana. Suaminya mati, dua anaknya mati, dan dia kembali dengan satu menantu namanya Ruth. Dan itulah kemudian menjadi nenek moyang dari Daud dan Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Bethlehem walaupun kesulitan. Artinya, saudara, gereja itu rumah roti, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa akulah mana yang turun dari surga. Roti yang turun dari surga, itulah di gereja. Apakah roti itu? Roti itu adalah gambaran firman Allah. Barang siapa saudara kita mau hidup dengan firman Allah, kebenaran, kasih, kuasa Tuhan menyertai kita. Sehingga saudara, kesulitan apapun juga, mungkin terjadi kelaparan, kesulitan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan gereja dan tinggalkan imanmu, jangan. Tetapi percayalah saudara, bahwa nanti kita akan ditolong dan dipakai dan diberkati Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ada satu respon proaktif ketika mereka mendapatkan berita dari malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kau akan menjumpai di Bethlehem, yaitu Yesus yang ada di palungan. Dan kemudian malaikat itu kembali ke surga. Ternyata bukan satu
malaikat, tetapi sejumlah besar para malaikat, saudara. Bukan hanya kita melihat malaikat itu kembali ke surga sambil memuji Tuhan, namun kita melihat bagaimana respon proaktif dari orang yang mendapatkan firman Allah. Banyak orang ketika mendapatkan firman Allah, ya aku percaya, namun kemudian dia melupakannya. Ya aku mendengar, namun kemudian dia itu, saudara, setelah mendengar semuanya itu, dia menjadi sibuk dan dia tidak melakukannya. Mungkin dia mendengar firman Allah, tapi karena kekhawatiran dunia, oleh kesenangan dunia, himpitan kekhawatiran, firman itu mati. Karena apa? Takut, keinginan dunia, saudara. Ketakutan, kekhawatiran itu mematikan iman kita. Oleh sebab itu, jangan khawatir lagi, jangan takut. Kita harus merespon firman Allah ini, yaitu saudara, kita menuju apa yang Tuhan katakan, Bethlehem, rumah roti. Ayo saudara, kita merespon, kembali ke gereja, kembali kepada iman kita, kembali kepada Tuhan kita, kembali kepada ajaran yang benar, yaitu tentang Injil atau ajaran Yesus Kristus. Karena di sanalah kita menemukan harta karun dari rohani kita, saudara. Itu bukan main-main. Sebab itu jangan tinggalkan lagi. Biar hari ini kita lebih sungguh-sungguh lagi. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, jangan sampai saudara kita jauh dari Tuhan. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Apa yang dikatakan malaikat ketika mereka meresponi ternyata menjadi satu kenyataan. Mereka melihat persis apa yang dikatakan di dalam palungan, seperti itu semua sama. Jadi percayalah kepada firman Allah hari ini. Bertindaklah di dalam iman. Dalam situasi seperti ini, suasana Natal ini, bertindaklah dalam iman, saudara. Karena kita tahu dengan iman dan doa kita akan bisa memindahkan persoalan masalah, gunung-gunung kesakitan kita, saudara. Yakinlah dengan doa dan iman kita. Sebab itu jangan sampai kita mundur di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan mencari firman Allah. Apa yang dikatakan ternyata ya dan amin. Saudara, firman Allah, saudara, itu tidak pernah bohong. Oleh karena itu kita sering menghadapi orang yang bohong, sehingga hati kita ini ikut bohong, sehingga kita tidak mudah percaya. Tetapi hari ini percayalah. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Kemudian para gembala ini menceritakan kepada Yusuf dan Maria bahwa mereka berjumpa dengan malaikat. Malaikat itu berkata, jangan takut dan sebagainya. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian malaikat itu berkata bahwa kamu akan melihat kelahiran Yesus di palungan di Bethlehem. Dan kemudian malaikat itu kembali, dia ceritakan semuanya. Dia ceritakan dan dia melihat anak itu. Apa yang dikatakan malaikat, dia ceritakan karena dia melihat satu kenyataan, satu kebenaran. Sehingga saya yakin, Maria yang yakin, Yusuf yang yakin, bukan yakin lagi, semakin yakin, semakin teguh imannya. Sebab itu ketika kita mengalami ketakutan, kesulitan, yakinlah saudara. Dan semakin yakin, semakin teguh. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ada satu keheranan. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu di dalam palungan? Bagaimana mereka bisa tahu aku di sini? Bagaimana mereka tahu ini adalah seorang raja yang besar? Saudara. Karena malaikat Tuhan sudah memberitahu mereka. Demikian hari ini, saudara, saya yakin malaikat itu mengelilingi berkemah kepada orang-orang yang benar. Haleluya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami, hati kami boleh merespon dan percaya dan proaktif, bertindak dalam iman. Supaya setiap kami semakin teguh, semakin yakin, semakin teguh. Supaya Tuhan, Engkau tolong setiap kami yang dalam keraguan-raguan, yang hidup dalam kekhawatiran, yang membuat iman kami semakin goncang. Bahkan yang punya keinginan duniawi. Biarlah kami Tuhan hari ini dilepaskan supaya kami semakin teguh, supaya iman kami semakin bangkit dan berbuah, supaya setiap kami boleh kembali kepada Tuhan, yaitu datang kepada rumah-Mu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, jika saudara masih dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Apapun persoalanmu, baik dalam karirmu, studi, maupun teman hidup, keuangan, keluarga, yakinlah Tuhan akan menolong, mampu menolongnya. Demikian kau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat. Dan biar tangan Tuhan memberkati, menyertai engkau semuanya. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.